Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Syiah. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian aliran Syiah, bagaimana sejarah kemunculannya, bagaimana pokok ajarannya, apa saja sekte-sekte dalam ajaran Syiah, lalu yang terakhir, apa penyimpangan yang telah dilakukan oleh Syiah. Yang pertama, apa sih pengertian Syiah itu? Syiah secara bahasa berarti pengikut atau pendukung. Secara terminologis, ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritualnya merujuk pada keturunan Nabi atau yang disebut dengan ahli bait. Menurut At-Tabatabai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali. Berarti dalam hal ini Syiah itu para pengikut Ali. Sejarah kemunculan Syiah itu bagaimana? Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah muncul pada masa akhir pemerintah Utsman bin Affan. Kemudian aliran ini tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagian respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali terpecah menjadi dua, yaitu satu kelompok mendukung Ali yang disebut dengan Syiah dan satu kelompok lainnya menolak sikap Ali. Maka aliran tersebut dinamakan Khawarij. Di dalam aliran Syiah terdapat sekte-sekte. Yang pertama, Syiah Itsna Asy'ariyah. Sekte ini berbaiat di bawah imamah 12 imam. Maka dari itu, mereka dikenal dengan sebutan Syiah Itsna Asy'ariyah. Yang kedua, Syiah Sabaiyah. Sekte ini hanya mengakui 7 imam saja. Yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam ke-5 dan putra ke-6. Nama Zaidiyah diambil dari nama Zaid bin Ali. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih doktrin pokok ajaran Syiah? Doktrin pokok ajaran Syiah itu terdiri dari tauhid, percaya kepada keesaan Allah, 2 nubuwah, kepercayaan kepada kenabian, kemudian ma'ad, kepercayaan akan adanya hidup akhirat, dan imamah, kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan hak ahlul bait, dan yang terakhir adil atau keadilan ilahi. Kemudian apa saja sih apa saja penyimpangan yang dilakukan Syiah dari ajaran Ahlus Sunnah? Nah, di sini kami merangkum beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Nah, kemudian dari segi rukun Islam, yaitu sholat, saum, zakat, dan haji. Kemudian dari segi rukun imam, Syiah mempercayai rukun iman terdiri dari tauhid, nubuwah, imamah, al-adl, dan al-ma'ad. Kemudian mengenai syahadat, 3 kalimat syahadat ditambah dengan menyebut 12 nama imam. Nah, selanjutnya percaya kepada 12 imam, mereka termasuk rukun imam. Kemudian khilafah Rasyidin selain Ali dianggap tidak sah, dan mereka mencaci maki para sahabat dan menganggap para sahabat murtad.
Tidak hanya itu saja, sebanyak lagi penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah, yaitu Sayyidah Aisyah dan para istri Rasul, mereka menganggapnya bukan ahlul bait. Kemudian hadis yang mereka yakini yaitu al-kafi, al-istibsar, man la yadurru al-faqih, at-tazib. Mengenai surga dan neraka, mereka menganggap bahwa surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mencintai Imam Ali dan neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali. Dan mereka meyakini akidah Raja'ah ini. Mereka meyakini bahwa suatu saat nanti imam mereka itu akan kembali. Namun imam siapakah itu, Syiah masih berbeda pendapat mengenai hal itu. Kemudian mengenai nikah mut'ah, mereka menganggap nikah mut'ah itu halal dan bahkan dianjurkan. Dan kemudian mengenai gerakan sholat, mereka menganggap bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan membatalkan sholat. Dan mengenai sholat duha itu tidak dibenarkan. Dan mengenai bacaan sholat, mereka menganggap bahwa pada saat sholat kita membaca amin itu akan membatalkan sholat yang kita lakukan. Kemudian mengenai Imam Mahdi, mereka meyakini bahwa kelak akan membangunkan Rasulullah, Imam Ali, dan Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lainnya. Kemudian Imam Mahdi akan membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan mereka atau 3 orang tersebut akan disiksa oleh Imam Mahdi. Lalu mengenai khamr, mereka menganggap khamr itu halal dan bahkan dianjurkan. Dan mengenai air yang digunakan untuk istinja, mereka menganggap bahwa air yang setelah dipakai untuk istinja itu suci. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, datangnya dari kami, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.